Para Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan, pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah pada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Semoga Paskah membawa kita kepada hidup yang lebih dicerahkan oleh rahmat Tuhan. Anda sekalian, saya yakin telah merayakan Paskah di gereja dengan ibadat dan dengan perayaan Ekaristi. Mungkin juga Anda merayakannya di rumah Anda masing-masing dengan pesta keluarga, doa keluarga, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk menikmati, untuk memaknai Paskah dengan menonton wayang sinema yang akan dipersembahkan oleh Gereja Kristus Raja Bajiro Yogyakarta dengan lakon Sang Anak Domba Allah. Akan dikisahkan kisah Sang Anak Domba Allah dari Perjanjian Lama sampai dengan wafat dan kebangkitan Yesus. Semoga pentas wayang sinema ini semakin membawa Anda kepada makna Paskah yang semakin dalam. Kepada Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya ucapkan selamat menikmati. Tuhan memberkati kita semua. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dan menggunakan masker. Terima kasih. Berkat Tuhan. Pada waktu itu umat Israel jatuh ke dalam perbudakan di Mesir. Umat Israel menjerit, merintih, mereka mengerang, menangis, dan penuh kesesakan. Perbudakan itu sampailah kepada Allah, dan Allah mendengar jeritan umat Israel. Waktu itu tibalah saatnya Tuhan mengutus Musa. Firman-Nya, "Aku sungguh memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, wahai kaum Musa, pergilah, aku mengutus engkau untuk membawa umatku keluar dari tanah Mesir."
Wahai para punggawa-punggawaku, apakah kau mengetahui apa maksud aku memanggil kalian semua untuk menghadapku? Ampun Baginda, sesungguhnya hamba tidak mengetahui apa maksud tuanku memanggil hamba. Tetapi melihat sorot cahaya mata Paduka yang penuh dengan kilat dan api, saya merasa bahwa Paduka sedang murka dan marah besar. Diam kau penyihir! Tenang, tenang tuanku. Jangan keburu murka dulu. Aku sudah muak dengan ucapanmu. Aku sudah muak dengan ucapanmu. Aku butuh bukti, bukan janji. Oh tuanku, raja yang perkasa, raja yang termasyur di seluruh jagat raya. Ampun tuanku, menurut saya Allah kita memang belum menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Allah kita menguji sejauh mana kekuatan Allah Musa. Tetapi kali ini Allah kita akan bertindak. Allah kita akan segera membinasakan bangsa Israel. Apa kamu bilang? Allah kita akan mampu mengalahkan Allah Musa? Betul Baginda. Ketahuilah, saat ini aku sudah mampu menghimpun setan-setan dari penjuru dunia untuk mengalahkan Allah Musa. Aku yakin sebentar lagi mereka akan mengetahui siapa yang paling kuat. Apa betul ucapanmu, wahai penyihir? Percayalah Baginda. Kalau begitu, aku akan menantang Musa sekali lagi. Pengawal, Daulat Paduka. panggil dan bawalah Musa untuk menghadapku. Siap, Paduka. Selamat datang Musa. Apakah kau baik-baik saja? Aku dan juga rakyatku Israel selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Tinggi, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, dan Allah yang membawa keselamatan. Karena sebentar lagi akan tiba saatnya hari pembebasan bagi umat Israel. Jaga bicaramu, Musa. Coba saja keluar dari Mesir kalau kau berani. Kenapa aku harus takut? Aku percaya Allah selalu menyertai kami, dan tidak seorang pun mampu menghalangi Tuhan Allah kami jika berkehendak. Tuhan Allahmu yang kau bilang perkasa itu. Hai Musa, itu belum seberapa, dan aku tidak merasa gentar dan takut sedikit pun atas semua yang kau perbuat bersama Tuhanmu atas negeri ini. Ayo, datangkanlah. Tulah apa lagi yang akan kau datangkan atas Mesir ini? Aku tidak takut sama sekali. Fir'aun, kenapa keras hatimu? Apakah kau tidak menyayangi umatmu jika Tuhan Allah kami murka atas negerimu? Kami hanya menginginkan kau lepaskan kami, dan biarlah kami pergi untuk menyembah Tuhan dan mencari tempat yang dijanjikan Tuhan Allah Tidak. kami. Satu pun dari Israel tidak akan kami lepaskan untuk pergi dari Mesir, termasuk engkau, Musa. Baiklah kalau itu yang kau kehendaki. Sepertinya murka Allah atas negeri ini sudah tidak dapat dibendung lagi. Wahai Fir'aun, dengarkanlah. Pada waktu tengah malam akan tiba saatnya bahwa Tuhan akan berjalan di tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya, sampai pada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu gilangan. Juga segala anak sulung hewan dan ternakmu. Diam kau, Musa. Kau mengancamku. Kau akan membunuh tiap anak sulung kami, hei Musa. Sebelum kau melakukan itu semua,
Aku akan membunuh anak sulung Israel terlebih dahulu. Baiklah, aku akan pergi. Dan ingatlah bahwa seruan dan tangisan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir. Cepatlah pergi. Aku sudah muak melihatmu. Penyihir, kau sudah mendengar sendiri. Musa menggertakku bahwa Allah mereka akan membunuh semua anak sulung Mesir. Tidak akan mungkin, Baginda. Tidak akan mungkin. Diam! Kali ini kalau kau gagal lagi, aku tak segan-segan untuk memenggal kepalamu. Percayalah, Baginda. Kali ini aku pasti berhasil. Aku akan mengerahkan semua setan-setan untuk membunuh anak-anak sulung mereka terlebih dahulu. Baiklah, lakukan sesuai rencanamu. Kali ini kau akan menyesali perbuatanmu, Musa. Setan-setanku, bangunlah, bangunlah. Malam hari ini, bunuhlah setiap anak sulung orang Israel. Ayo, lakukanlah perintahku, lakukanlah. Bangunlah kalian semua dan bunuhlah mereka. Shalom. Semoga Tuhan Allah Ibrahim, Allah Ishak, dan Allah Yakub menyertai kita semua. Amin. Harun, Yosua, Rahuelah istriku, dan Gersom putraku, sesuai yang diperintahkan Tuhan, bahwa bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, ambillah oleh masing-masing seekor anak domba untuk tiap-tiap keluarga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat ke rumahnya harus mengambil seekor menurut jumlah jiwa dan disesuaikan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu harus jantan, tak bercela, dan berumur 1 tahun. Dan kalian boleh mengambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai pada hari yang ke-14 bulan ini. Musa, aku masih belum tahu apa maksud Tuhan dengan semua ini. Betul, Musa. Cepat katakanlah apa yang harus kami lakukan dengan anak domba jantan yang tidak bercacat dan tidak bercela itu. Kita semua akan berkumpul bersama dan akan menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu
dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, dan mereka harus makan dengan roti yang tak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi, dan apa yang tertinggal harus kamu bakar dengan api sampai habis. Lalu, bagaimanakah kita memakannya? Pinggangmu harus berikat, berkasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, dan buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab malam ini Tuhan akan menjelajahi tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan dibunuh, dan kepada berhala-berhala Mesir akan diruntuhkan dan dihukum. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Tuhan akan melihat tanda itu, dan Tuhan akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila Tuhan menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Lalu saat ini, apakah yang harus kami perbuat? Yosua, saat ini pergilah, sampaikanlah kabar ini kepada semua para tua-tua Israel untuk mengambil dan menyembelih anak domba Paskah. Baik Musa, aku akan pergi untuk menyampaikan kabar ini bagi Israel. Wahai para tua-tua dan semua jamaah Israel, dengarkanlah. Saat inilah saatnya hari pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir. Saat ini Tuhan akan membawa kita keluar dari Mesir dan membawa kita ke suatu negeri yang baik, luas, juga melimpah madu dan susu. Wahai Yosua, bagaimana semua itu terjadi? Bangsa Mesir adalah bangsa yang kuat. Mereka mempunyai prajurit-prajurit berlaksa-laksa dan perkasa. Sedangkan kita tidak punya apa-apa. Kalian salah. Bukan kita yang akan turun berperang melawan mereka, tetapi Tuhan Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang akan berperang bagi kita. Maka dari itu, kita tidak usah takut. Tuhan Allah beserta kita. Lalu, apa yang harus kita perbuat, Yosua? Wahai Israel, sesuai yang diperintahkan Tuhan melalui Musa, saat ini kalian tiap-tiap keluarga harus mengambil seekor anak domba jantan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan kita akan bersama-sama menyembelihnya pada waktu senja. Sebab malam ini Tuhan akan menumpahkan murka atas Mesir, dan kepada berhala-berhala Mesir akan dihancurkan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Tuhan akan melihat tanda itu, dan Tuhan akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila Tuhan menghukum tanah Mesir. Kalau demikian, kita tidak usah menunggu. Marilah kabar ini kita sebarluaskan ke seluruh umat Israel. Malam itu, tiap-tiap keluarga Israel melakukan apa yang diperintahkan Musa. Mereka mengadakan perjamuan
dan menyembelih anak domba sebagai peringatan Paskah. Tidak terlupakan mereka mengambil sedikit darah anak domba tersebut, lalu dibubuhkan di tiap ambang atas dan tiang pintu. Malam itu semakin mencekam, tiada satupun hewan malam yang bergeming, seolah-olah mereka juga ketakutan atas kedatangan Tuhan. Saat itulah Tuhan menggenapi janjinya pada bangsa Israel. Tuhan turun untuk menghukum bangsa Mesir. Seketika itu juga banyak hewan ternak yang mati, dan satu persatu anak-anak sulung bangsa Mesir mati. Menangis dan menjeritlah bangsa Mesir. Wahai penyihirku, apakah kau sudah melakukan apa yang kita rencanakan? Ampun Baginda, semua sudah saya laksanakan. Saya sudah mengerahkan semua setan-setan untuk membunuh anak sulung mereka semua. Tetapi, kenapa perasaan menjadi takut? Mungkin itu hanya perasaan Paduka sendiri. Kenapa hari ini terasa sepi sekali? Ampun Tuan, hamba menghadap. Ada apa prajurit? Kenapa kau tidak kupanggil datang kemari? Ampun Tuanku, saat ini saya membawa kabar buruk Tuanku. Kabar buruk apa? Cepat, katakan. Ampun Tuanku, saat ini semua anak-anak sulung Mesir sudah mati Tuanku. Apa? Aduh, gawat. Penyihir, mau kemana kamu? Ampun Dasar Tuan. kau penyihir tak berguna. Suamiku, lihat putramu saat ini. Oh, putraku. Maafkan aku, putraku. Suamiku, mengapa kau mengeraskan hatimu? Biarkanlah Israel pergi dari Mesir, daripada penderitaan kita semakin besar dan kita mati semua. Prajurit, bawalah Musa untuk menghadapku sekarang juga. Daulat Paduka.
Musa, sekarang tertawalah setelah apa yang kau lakukan terhadap bangsa Mesir. Firaun, aku sudah memperingatkanmu akan semua ini. Tetapi kekerasan hatimulah yang mengakibatkan kesengsaraan ini. Jangan banyak cakap kau Musa. Sekarang kamu pergilah dan bawalah umatmu Israel untuk pergi dari Mesir. Aku sudah muak lihat kalian semua. Cepatlah kau pergi. Terpujilah Tuhan semesta alam, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Saat ini engkau turun tangan untuk menyelamatkan Israel dari Mesir. Yosua, saat ini serukanlah bagi Israel untuk berkemas. Hari ini kita akan pergi meninggalkan Mesir. Baik Musa. Wahai dewaku, bangkitkanlah putraku, karena dia adalah pewarisku tahta Mesir ini. Jangan ambil nyawa putraku ini. Ayo, cepatlah kau bangunkan putraku ini. Bukankah aku sudah melayanimu, mengakukanmu sejak leluhur kami ada? Tunjukkanlah kekuatanmu, bangkitkanlah putraku. Lakukanlah untuk putraku ini, dan aku akan bersedia melayanimu untuk selamanya. Suamiku, sudah berhari-hari kau memohon kepada dewa untuk membangkitkan putra kita. Tetapi lihatlah, putra kita tetap tidak berdaya. Kita harus sadar bahwa putra kita sudah mati. Allah mereka telah membunuh putra kita. Musa, keparat kau Musa. Aku tetap tidak terima dengan kematian putraku. Jangan kau kira kau bisa keluar dari Mesir begitu saja. Pengawal! Siap, Paduka. Ada apa Yosua? Kenapa engkau menemui kami dengan tergesa-gesa? Gawat Musa. Saat ini Firaun memerintahkan laskarnya untuk menyusul kita. Jangan takut. Berdirilah, tatap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Hari ini Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Lihatlah. Laut terbelah menjadi dua dan tanah menjadi kering. Menyeberanglah bangsa Israel menyusuri tanah kering
dengan air laut sebagai tembok bagi mereka. Melihat kejadian itu, Firaun menjadi sangat geram dan marah. Seketika itu juga, Firaun memerintahkan laskarnya untuk mengejar Israel masuk ke dalam lautan yang menjadi kering. Semuanya telah menjadi ketetapan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berhasil menyeberangi laut dan tentara Mesir berada di tengah lautan, maka Musa segera mengulurkan tangannya ke laut. Dan seketika itu juga berbaliklah air laut dan membinasakan semua tentara Firaun. Dan takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan Musa hambanya. Musa, aku akan memberikan perintah dan hukumku bagi Israel, sehingga mereka akan mengenal hukumku, dan mereka akan mengetahui perbedaan antara yang benar dan yang salah. Katakanlah kepada bangsamu, akulah Tuhan Allahmu. Aku yang membawamu keluar dari tanah Mesir, tempat engkau menjadi budak. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat patung dan menyembahnya, sebab akulah satu-satunya Allahmu. Menyembahlah kepadaku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari kau telah bekerja, maka beristirahatlah pada hari yang ke-7. Hormatilah dan taatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini milik sesamamu. Itulah ke-10 hukumku. Jadi begitu, Tole. Awal mula dari peristiwa Paskah. Wah, wis. Waduh. Wah, lah kowe ngawur kok ya, Bong. Wis numpak montor sak karepe dhewe. Mau ki ya wis tak cepet-cepet lah nang jenenge kerinan kok ya. Wis karemu kowe mudhara kowe. Ngawur. Numpak montor ora nganggo rating ming kok sak karepe dhewe. Sorry, Pak. Aku ki kerinan tenan iki. Iki jam piro e? Kowe iki niat ora? Wes. Nek Bagong mesine ya sak karepe dhewe, wektu ora bakal digugu. Piye iki njuk piye iki? Ceritane piye iki? Ayo wis entuk separo. Wah, wis entuk separo. Lah mung kang senane wis jam 09.00 kok mangkat jam 10. Kuwi njur jam apa? Waduh, Bagong. Wah, jan terlambat tenan to iki mau. Wah, terus gimana Pak itu, Pak? Begini, anak-anakku. Semua yang diceritakan di awal telah tergenapi oleh darah anak domba Paskah yang sesungguhnya. Sebab ada firman yang mengatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Oh ya, gitu ya Mo ya. Lah iya. Saya sudah paham Mo. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Oh ngono. Ia telah ada di dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, terus ceritanya kepiye, Mak? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia adalah Yesus Kristus, orang dari Nazaret. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tetapi aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Guru, apakah yang harus kami perbuat dalam hidup ini? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, tidak ada yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Guru, ceritakanlah hal tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, yaitu biji yang terkecil dari segala benih. Kalau biji sesawi tumbuh dan berakar, ia bisa menjadi sebuah pohon yang lebih tinggi daripada tanaman sayuran lainnya. Dan burung-burung suka bersarang di pohon sesawi. Ya Tuhan, saya mengerti. Dan kami percaya kepadamu. Firman-Mu ini menjadi awal iman kami. Perumpamaan itu menunjukkan bahwa suatu permulaan yang kecil dalam kerajaan Allah dapat tumbuh menjadi besar. Guru, lalu apa yang harus kulakukan supaya aku dapat masuk kerajaan surga? Apa yang dikatakan hukum Allah? Bagaimana pendapatmu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawabanmu itu benar. Perbuatlah seperti yang telah engkau katakan itu, maka engkau akan masuk surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu kiamat datang, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga dalam kemuliaan bersamaku. Dan setiap orang yang meninggalkan rumahnya, orang tua dan sanak saudaranya dan mengikuti aku akan memperoleh 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Tuhan, kalau begitu, ajarilah kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saat itu Yesus mengajar banyak orang dan melakukan berbagai mukjizat dengan menyembuhkan banyak orang, mulai dari penyakit kusta, tuli, buta, lumpuh, kerasukan setan, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Seketika itu juga banyak orang-orang Ibrani yang percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Waktu itu orang-orang Farisi, para imam-imam dan ahli Taurat melihat pengikut Yesus semakin bertambah banyak. Mereka semakin geram dan merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yesus. Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian mengetahui apa maksudku mengundang kalian kemari? Kami tahu, Kayafas. Sebenarnya engkau mengkhawatirkan Yesus orang Nazaret itu. Saat ini dia semakin banyak pengikutnya dan banyak orang yang percaya kalau dia adalah Mesias yang akan menjadi penyelamat mereka. Kau benar. Orang itu menurut saya semakin membahayakan. Dan kita harus berusaha menyekahnya, supaya rakyat Israel jangan tersesat. Ya, engkau benar. Kita harus cepat mencegahnya. Karena Yesus sudah menyesatkan mereka dengan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang raja dan anak Allah yang membawa kebenaran dan keselamatan. Apa? Yesus berani mengatakan kalau dirinya raja dan anak Allah? Benar, Kayafas. Benar-benar keterlaluan dia. Dia harus disingkirkan secepatnya. Tunggu dulu, Kayafas. Aku sepertinya tidak setuju dengan pendapat kalian. Apa yang dilakukan Yesus menurut saya tidak ada yang salah. Dia sudah menolong banyak orang dan mengajarkan tentang kebaikan. Dia juga menyembuhkan banyak orang dengan mukjizatnya. Apa kau bilang? Mukjizat? Bih! Hei, perlu kamu tahu, Yesus bisa melakukan itu karena dia memakai ilmu sihir. Dan orang yang memakai ilmu sihir adalah orang syirik dan pantas mati. Terserah kalian. Aku jelas tidak sepaham dengan rencana kalian. Sebaiknya aku pergi dari sini. Dan aku tidak mau ikut campur dengan rencana jahat ini. Kalau kau tidak puas, silahkan kau pergi dari sini.
Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-Nya menuju kota Yerusalem. Setelah masuk gerbang kota Yerusalem, pemandangan menakjubkan terjadi. Kerumunan orang di sekitar Yesus semakin bertambah banyak. Ratusan bahkan ribuan orang berdatangan dengan membawa daun palma untuk menyambut Yesus sebagai anak Daud. Mereka berteriak, "Hosana, Hosana Putra Daud! Terberkatilah yang datang demi nama Tuhan." Yesus, hentikanlah mereka dan suruhlah mereka diam. Jika mereka diam, batu-batu di Yerusalem ini akan berteriak, "Engkau tidak dapat menghentikan mereka." Yerusalem, betapa baiknya jika engkau percaya akan apa yang engkau lihat sekarang ini. Namun, engkau akan menjadi buta dan musuh-musuhmu akan menghancurkanmu. Murid-muridku, hari ini kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Sekaligus kita mengenang kembali bagaimana Allah menyelamatkan umat-Nya dari Mesir. Dan aku berkata kepadamu, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin menjadi pelayan. Lihatlah aku melayani kamu, seperti inilah yang harus kau lakukan. Kalian harus tinggal bersama aku, bila mana semuanya berakhir. Kalian akan bersamaku dalam kerajaan Bapa-Ku. Sahabatku, tidak ada seorang pun yang membasuh kakimu. Tuhan, apa yang Engkau lakukan? Apakah Engkau juga akan membasuh kakiku? Itu adalah pekerjaan seorang budak. Sekarang engkau tidak tahu mengapa aku melakukan semua ini. Kelak engkau akan mengetahuinya. Tidak, Tuhan. Sama sekali tidak. Petrus, jika aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak dapat bersama dengan aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi basuhlah seluruh tangan dan kepalaku juga. Engkau memanggil aku guru dan Tuhan, dan kalian benar. Jika aku adalah Tuhanmu dan membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki satu sama lain. Barang siapa percaya akan apa yang telah kukatakan, bukan hanya percaya kepadaku, tetapi juga percaya kepada Bapa yang telah mengutus aku. Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah darahku yang menghapus dosa. Minumlah dari piala ini, aku akan selalu besertamu. Aku tidak akan minum ini lagi sampai aku minum bersama dengan kamu di kerajaan Bapa-Ku. Aku berkata kepadamu bahwa malam ini aku akan dikhianati oleh salah seorang di antara kamu. Dengarlah, kamu harus menghilangkan kekhawatiranmu. Kamu telah percaya kepada Allah, dan kini percayalah kepadaku. Bila mana aku mati, aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan menyiapkan tempat bagi kamu. Aku akan kembali dan membawa kamu bersama-sama dengan aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Tidak ada seorang pun
yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Petrus, Yakobus, dan kamu Yohanes, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Baik, Guru. Ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah kepedihan ini berlalu daripadaku. Bapa, tidak adakah jalan lain, dan haruskah aku melaluinya? Bapa, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus terus berdoa. Keringat bercucuran di wajah Yesus seperti tetesan darah. Kemudian malaikat Allah turun dari surga untuk menguatkan hati Yesus. Setelah itu Yesus bangkit berdiri dan kembali kepada murid-muridnya. Petrus, sedang tidurkah engkau? Sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Bangun dan lihatlah, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Guru, apakah dengan ciuman engkau mengkhianati Anak Manusia? Siapakah yang kamu cari? saya mencari Yesus dari Nazaret. Akulah orang yang Kalau kamu begitu, cari. kita tangkap saja sekarang. Baik, ke barat. Kurang ajar. Petrus, sarungkan pedangmu itu. Orang yang melukai sesamanya akan melukai dirinya sendiri. Kenapa kalian datang menangkap aku dengan pedang dan pentungan? Aku bukan pencuri. Aku telah mengajar di bait Allah setiap hari. Kamu dapat mudah menangkap aku di sana. Cepat, tangkap dia! Hai Yesus, katakanlah dalam nama Allah yang hidup, apakah Engkau adalah Mesias, Anak Allah? Engkau telah mengatakannya. Suatu hari kamu semua akan melihat bahwa Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Dia harus dihukum mati. Setelah matahari terbit, kita akan membawa dia kepada Pilatus. Apakah yang dia perbuat sehingga kalian membawanya kemari? Orang ini menghasut orang Yahudi untuk melawan bangsa Romawi. Ia mengatakan bahwa dirinya raja. Apakah engkau raja orang Yahudi?
Engkau sendiri yang mengatakannya. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika dari dunia ini, tentu pengikutku akan melawan. Barang siapa mencintai kebenaran, dia adalah pengikutku. Dengarkan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tidak, Pilatus, engkau harus menghukumnya. Baik, kalau begitu permintaanmu, aku akan menghukum dia dan mencambuk dia, lalu aku akan melepaskan kembali. Nggak mau. Hukum dia dengan cambukan. Sudah kukatakan sejak awal bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Maka aku akan melepaskan dia. Engkau harus membunuh dia. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kami tidak boleh membunuh seseorang. Baiklah, aku mempunyai pilihan bahwa setiap pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan orang Yahudi ini bagimu? Jangan dia, melainkan Barnabas. Bebaskan Barnabas bagi kami dan salibkan dia. Diam kalian. Apakah kau tidak melihat manusia ini? Engkau harus menyalibkan dia. Kalau begitu ambillah dan salibkanlah dia sendiri. Karena aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum dia harus mati. Dari manakah asalmu? Tidakkah kau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku mempunyai kuasa untuk membebaskan engkau dan juga berkuasa untuk menyalibkan engkau? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu akan lebih besar dosanya. Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar, tetapi orang yang menganggap diri raja, melawan Kaisar. Inilah rajamu. Dengan penuh kesetiaan, Yesus memanggul salib. Walaupun dengan tertatih-tatih, dia menyusuri jalan menuju Bukit Tengkorak atau disebut Bukit Golgota. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Yesus sudah tersalib bersama dengan kedua penjahat yang berada di sebelah kanan dan kiri salib Yesus. Setelah ketiganya didirikan, banyak orang yang mengejek dan menghujat Yesus. Mereka berkata, Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia adalah Mesias, orang yang dipilih oleh Allah. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. seketika itu tabir bait suci terbelah menjadi dua, mulai dari atas ke bawah, dan gempa bumi dahsyat melanda daerah itu. Yesus wafat dan segera dikuburkan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba malaikat turun dan berkata, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Katakanlah segera kepada murid-muridnya, Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di mana kamu akan melihat Dia kembali. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperbuat kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.